Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa pada MUUC Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif. Di sini bersama saya Fatma Widyastuti, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Semarang. Baiklah sobat, stay tune ya. Nah sobat pelatihan, berbicara tentang bisnis, tentu berbicara tentang kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau layanan untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum, bisnis melibatkan proses menciptakan nilai melalui penawaran produk atau layanan kepada konsumen atau pelanggan. Untuk membangun bisnis yang baik dan sukses, tentu dibutuhkan skill sehingga keterampilan atau kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan, mengembangkan suatu bisnis dapat dikuasai dengan baik, sehingga dapat diperoleh keberhasilan dalam dunia bisnis. Membangun bisnis yang hebat tentu membutuhkan perencanaan, waktu, usaha, dan komitmen yang tinggi. Saat memulai bisnis, wajar jika kita berharap bisnis dapat berkembang dan menghasilkan uang secepat mungkin. Namun kadang-kadang kenyataan memang tak seindah yang dibayangkan. Oleh karena itu, diperlukan skill bisnis dalam berwirausaha untuk menggapai kesuksesan. Sobat pelatihan yang berbahagia, pengalaman yang dimiliki seseorang tentu saja dapat memberi pelajaran yang sangat berharga, menginvestasikan waktu dalam mengembangkan skill bisnis, sehingga dapat menghindari jebakan dan kegagalan. Untuk itu, marilah pertama-tama kita ketahui dulu tentang apa yang dimaksud dengan skill bisnis. Business skills atau skill bisnis adalah kumpulan dari beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur yang meliputi berbagai keterampilan, yaitu keterampilan teknis, kepemimpinan, manajemen, dan berkreativitas bisnis. Skill bisnis dapat diterapkan pada banyak peran dan pekerjaan yang berbeda, sehingga mengembangkan skill bisnis dapat berarti mengembangkan beberapa jenis keahlian sekaligus. Misalnya, untuk menjadi pemilik bisnis yang sukses, maka perlu dikembangkan skill manajemen bisnis. Sedangkan untuk membangun dan memelihara tim yang andal, perlu ditingkatkan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi. Memang tidak mudah menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Skill bisnis bisa didapatkan oleh semua orang, tidak peduli jenis kelamin, ras, umur, agama, dan golongan mereka. Skill bisnis dapat dipelajari di mana saja, tidak terkecuali di pondok pesantren. Skill atau keterampilan bisnis dapat diajarkan atau dipelajari untuk membekali juga para santri dalam menghadapi dunia bisnis di masa depan. Nah, sobat pelatihan yang luar biasa, apa sih yang dimaksud dengan skill bisnis? Skill bisnis adalah hal penting yang dapat membantu usaha bergerak maju, terlepas dari industri atau jenis bisnis apa yang ingin dijalankan. Beberapa skill bisnis yang harus dimiliki seorang entrepreneur atau pengusaha adalah finance literacy, marketing skills, business leadership, time management, creative and innovative. Sobat pelatihan yang hebat, skill pertama yang harus dimiliki adalah finance literacy atau literasi keuangan. Skill terbesar yang harus dipelajari dalam bisnis adalah soal uang. Faktor utama dari setiap bisnis yang menguntungkan adalah manajemen keuangan yang baik. Runtuhnya usaha atau kebangkrutan diawali dari keputusan keuangan yang tidak tepat, termasuk manajemen hutang yang tidak rasional. Mengingat kondisi ekonomi yang relatif sering berubah dan pasar yang sangat kompetitif, literasi keuangan adalah salah satu keharusan untuk memulai dan mempertahankan bisnis. Oleh karena itu, sangat perlu untuk meluangkan waktu, meneliti dan memahami beberapa persoalan bagaimana mempertahankan arus kas yang positif. Arus kas mengacu pada uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Untuk memastikan uang yang diperoleh lebih besar daripada jumlah yang dibelanjakan, diperlukan pemahaman dasar tentang cara-cara mengendalikan biaya yang tidak perlu, mengelola pengeluaran sehari-hari, mempertahankan cadangan uang tunai, menginvestasikan kembali keuntungan,
mengelola keuangan bisnis menggunakan software akuntansi, menjaga kepercayaan pelanggan atau nasabah, serta menjaga kewajiban perpajakan. Ingat, pemerintah Indonesia memiliki aturan yang cukup ketat tentang pajak. Pemerintah juga menawarkan berbagai pengurangan pajak, konsesi, hibah, dan skema dukungan untuk membantu usaha kecil dalam mengurangi beban pajak. Silahkan lakukan ketika melihat ada peluang yang tepat, berpotensi mendapatkan keuangan dalam menurunkan penghasilan kena pajak dan menghemat uang. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang memberikan pahala dalam berinvestasi pada kebaikan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik dalam bentuk sedekah, maka niscaya Allah akan melipat gandakan balasan baginya dengan lipatan yang banyak. Surat Al-Hadid ayat 11. Ini menekankan pentingnya kebaikan dalam pengelolaan keuangan dan bagaimana investasi pada kebaikan akan mendatangkan keberkahan. Nah, sobat pelatihan yang sangat dirahmati oleh Allah. Skill yang kedua adalah marketing skill atau skill marketing. Marketing sangat penting agar bisnis dapat berhasil dengan baik. Skill marketing atau pemasaran dalam konteks pesantren dapat menjadi alat yang kuat untuk mengembangkan dan mempromosikan program-program, kegiatan, atau layanan yang ditawarkan oleh pesantren. Beberapa keterampilan pemasaran yang dapat diterapkan di lingkungan pesantren adalah pemahaman tentang audiens dan pasar. Penting sekali untuk memahami siapa target audiens pesantren, baik itu orang tua calon santri, komunitas lokal, atau donatur potensial. Ini akan membantu dalam merancang strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya adalah kreativitas dalam berkomunikasi. Pesantren dapat menggunakan kreativitas dalam penyampaian pesan-pesan penting, baik melalui brosur, website, media sosial, atau acara-acara khusus yang menarik perhatian orang. Selanjutnya, penggunaan media sosial. Mengelola dan memanfaatkan media sosial dengan baik dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk berkomunikasi dengan audiens, mempromosikan kegiatan, serta membangun citra positif pesantren. Selanjutnya adalah branding dan identitas. Membangun citra merek atau brand identity yang kuat untuk pesantren dapat membantu pesantren untuk dikenal dan dipresentasikan secara positif oleh masyarakat. Kemitraan dan jaringan. Membangun kemitraan dengan lembaga atau komunitas lain baik di tingkat lokal maupun nasional dapat membantu dalam meningkatkan visibilitas pesantren dan menjangkau lebih banyak orang. Selanjutnya adalah keterampilan dalam presentasi. Santri atau pengurus pesantren bisa dilatih untuk memiliki keterampilan presentasi yang baik yang memungkinkan mereka untuk efektif dalam mempromosikan pesantren di depan berbagai audiens. Nah, sahabat pelatihan yang saya hormati, skill berikutnya adalah kepemimpinan usaha atau business leadership. Kepemimpinan dalam bisnis melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks usaha, kepemimpinan merupakan aspek kunci dalam membangun dan mengelola sebuah bisnis. Pimpinan usaha di pondok pesantren memegang peran yang penting dalam mengelola aspek-aspek administratif, keuangan, dan operasional pesantren. Peran mereka bisa mirip dengan peran seorang CEO atau pemimpin dalam sebuah organisasi bisnis. Berikut adalah tanggung jawab dan peran yang mungkin dimiliki oleh seorang pimpinan usaha di pondok pesantren. Pertama adalah pengelolaan administratif. Dalam hal mengelola administrasi, dokumentasi, memastikan terselenggaranya administrasi yang baik, termasuk catatan keuangan, izin operasional, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian dalam hal penyusunan kebijakan. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memandu berbagai aspek operasional pesantren. Yang kedua adalah manajemen keuangan. Dalam hal perencanaan keuangan,
mengelola anggaran, merencanakan sumber pendapatan, serta mengelola pengeluaran agar sesuai dengan kebutuhan pesantren. Selanjutnya adalah dalam hal pelaporan keuangan, yaitu menyiapkan laporan keuangan dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana pesantren. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dalam hal manajemen personalia, yaitu menangani rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi staf pesantren. Selanjutnya adalah dalam hal kesejahteraan karyawan, yaitu memastikan kesejahteraan karyawan dengan membantu dalam pengaturan fasilitas dan kebutuhan lainnya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan program pendidikan dan kegiatan. Nah, dalam hal pengembangan kurikulum, dalam kegiatan ini berkolaborasi dengan pemimpin akademis untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di pesantren. Dalam hal mengelola kegiatan ekstrakurikuler di pesantren, yaitu memfasilitasi dan mendukung program-program ekstrakurikuler yang beragam untuk pembelajaran santri. Yang kelima adalah hubungan dengan komunitas dan pihak eksternal. Dalam hal kemitraan dan jaringan, yaitu membangun dan menjaga hubungan baik dengan komunitas lokal, lembaga pemerintahan, dan pihak eksternal lainnya. Nah, dalam hal promosi dan hubungan masyarakat, yaitu memastikan pesantren dikenal dan diapresiasi dalam lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya yang keenam adalah pengembangan infrastruktur dan fasilitas, yaitu dalam hal pengelolaan fasilitas, di mana memastikan infrastruktur dan fasilitas pesantren berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan santri. Selanjutnya yang ketujuh adalah kepemimpinan etis dan keharmonisan. Dalam hal pemimpin yang beretika, yaitu memimpin dengan contoh yang baik, berintegritas dan selaras dengan nilai-nilai pesantren. Dalam hal memfasilitasi keharmonisan, yaitu mendorong kerjasama dan keharmonisan di antara berbagai pihak di pesantren. Kemudian pimpinan usaha di pondok pesantren sangat memegang peran kunci dalam menjaga kelangsungan operasional dan pengembangan pesantren. Mereka bekerja sama dengan pemimpin pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dan keberlanjutan pesantren. Sobat pelatihan yang berbahagia, skill selanjutnya adalah manajemen waktu. Santri sering memiliki rutinitas yang padat dengan pelajaran agama, akademik, dan aktivitas lainnya. Keterampilan manajemen waktu membantu mereka untuk mengatur waktu dengan efisien, memprioritaskan tugas, dan tetap fokus pada tujuan mereka. Di dalam Al-Quran, tentang penghargaan terhadap waktu disebutkan, demi masa yang sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Quran Surat Al-Asr ayat 1-2. Ayat ini menekankan pentingnya waktu dan menyampaikan pesan bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang menghargai waktu untuk beriman dan berbuat amal saleh. Skill kreativitas dapat membantu untuk terjadi improvisasi dari rencana yang telah dicanangkan dan menjadi sebuah inovasi yang menarik audiens agar tidak merasa bosan dengan brand usaha kita. Sobat pelatihan yang selalu saya hormati, skill berikutnya adalah kreatif dan inovatif. Kreativitas dibutuhkan oleh semua pebisnis. Kreativitas merupakan sesuatu yang biasa dipelajari dan sering dibacakan untuk mengasah kreativitas. Demikianlah materi tentang business skills yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Berkumpul ceria di atas pentas. Acara berakhir, namun kenangan tetap tersisa. Terima kasih semua, rasa bahagia serasa. Doa untuk kebersamaan, dalam hati tersimpan rapi, bersama bintang gemilangnya masa depan bangsa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.